Oke, selamat pagi, siang ya. Selamat siang. Jadinya hari ini baru 3 yang hadir ya. Ya, itu ya. Nanti di sana bimbingan TA saya juga datang untuk jelasin TA-nya seperti apa gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini ya apa namanya, kalau di Beraja topiknya tentang ini ya apa namanya ya itu ya bidang terapan IoT dan review jurnal gitu ya, saya bahas di sini. Tapi rencana hari ini saya ini ya jelasin beberapa topik yang bisa kalian angkat gitu barangkali gitu ya. Ya. Oke, jadi apa namanya mana dia? Itu ya. Jadi dalam pertemuan kali ini ya apa namanya? Jadi ke depan TA-nya IoT itu atau bisa IoT rencananya gimana gitu ya. Jadinya mungkin pertemuan kali ini apa namanya? Lebih goyang kelihatan. Jadi lebih ini kan lebih bisa saya lihat dengan ini. Jadi hari ini saya coba ini ya. Kalau tentang breadboard kan saya kurang lebih sudah jelasin ya di video YouTube saya dan juga di pada kuliah IoT-nya gitu ya. Nah sekarang saya coba mau jelasin tentang ini ya, firstboard ya. Firstboard. Jadinya dengan menggunakan firstboard alatnya bisa jauh jadi lebih kecil, bahkan cetar ya. Kalau misal ini kalau ini aplikasi yang mau saya jelasin hari ini agak tebal karena apa namanya emang ada baterai di dalamnya gitu. Baterai dan belum pakai baterai yang tipis kayak HP gitu. Ya, ini yang mau saya jelasin ya, tapi hari ini ya. Tapi nunggu bimbingan saya naik dulu ya, biar sekalian saya jelasin ke topik mereka dan gimana alatnya bisa jadi kecil gitu ya dengan menggunakan ini gitu ya, dan juga lebih apa namanya permanen gitu ya, permanen sehingga ketika kita mau bongkar pasang jadi lebih gampang tanpa merangkai kabel. Ini ada bautnya di sini, saya cabut dulu ya, ini cabut dulu ya. Jadi ini ada ini ya GSM model ya, GSM model yang saya rangkai dalam ini. Silakan masuk ya. Nah, ini pas ini yang saya ada datang. Ya. Pas 5 orang yang sudah selesai ujian proposal ya. Ujian proposal jadinya apa namanya ini juga saya sekarang mau jelasin bahwa kalau misalnya yang ini ya, yang apa namanya IoT sekarang itu ya, yang lebih kita pikirin itu ini ya, apa namanya latar belakangnya sama gimana cara evaluasinya gitu ya. Itu kan kalian yang udah maju ini sobat ya, kayak kelas kalian ya. Jadi yang udah ngalamin ujian proposal kan tentunya ini kan ngalami yang ditanya ini ya, ditanya yang non teknis ya. Nah itu jadinya apa namanya tentunya juga ditanya unsur keterbaruannya apa kayak gitu gitu tanya ini ya. Jadi PCB kalau di apa namanya dilepas isinya kalau lebih kayak gini ya. Ini ada solar panel ya, ada baterai ya, sama ada modul chargingnya gitu ya. Sebenarnya modul chargingnya bisa jadi di satu PCB, tapi karena nggak cukup jadinya saya ini ya apa namanya saya jadiin 2 bagian, saya potong gitu ya, jadinya lebih kecil ini.
yang masih nggak terlalu kecil tapi ya kecil lah gitu ya. Kalau misalnya mau lebih kecil lagi, ini dicetak PCB-nya gitu ya, dicetak PCB-nya, habis itu pakai komponen SMD namanya gitu ya, seperti ini. Jadi ini apa namanya prototype ya, prototype. Bedanya dengan breadboard ya. Ini yang lagi proposal ya perhatian ya. Coba apa namanya itu ya. Jadinya ini kan misalnya apa namanya Arduino-nya gitu ya. Arduino-nya di sini tinggal bisa copot aja gitu ya, copot aja dan pasang lagi gitu ya. Komponen lainnya juga tinggal ini ya, tinggal copot ya, bisa copot pasang lagi gitu ya. Jadi kalau pakai breadboard kan kita kabelnya ini ya nyampur dengan breadboard, kalau kita lepas atau apa itu susah masuk ke gini. Dan ini sebenarnya sama kayak breadboard ya, sama kayak breadboard gini nanti kalau ya apa gini ya, ini lebih kelihatan. Jadi kan ini ya bagusnya. Ya, ini kan ya jadinya apa namanya ini juga sama seperti breadboard, udah ada kabelnya ya. Cuma kabelnya sudah tersolder kayak gini ya, tersolder besar juga ya gini. Ya, ini terus yang hadir di sini kelihatan, tapi di zoom juga kelihatan tuh susah ya videonya. Gitu ya. Apa namanya? Itu jadinya di sini ini ya. Jadi kalau di breadboard itu kan ada yang satu baris ke bawah sama yang ke samping gitu ya, ke samping untuk power. Apa namanya, kalau yang ke bawah untuk komponen seperti Arduino, Wemos dan lain-lainnya itu ya. Ini sama juga kabelnya terhubung gini, kabel jumper atau kabel jumper yang lebih kecil dan lebih ini. Sebenarnya kalau bisa juga di belakang ini langsung dihubungi lewat rangkaian solder itu juga ada, tapi malas dan ini ya makan waktu, tapi lebih solid. Itu kurang lebih sama ini kabelnya dan dilipat-lipat gini ya. Kalau saya biasanya nggak motong kabel sesuai dengan rapat gitu ya, supaya nanti kalau misalnya kenapa soldernya bisa pakai kabel ini lagi gitu ya, misalnya dipotong. Ini nanti semua saya rencananya ke depan saya buatkan ininya gitu ya, buatkan ini, tapi kalian yang menentukan komponennya gitu kan ya, komponennya. Nah itu yang saya mau jelasin sekarang gitu ya. Oke. Jadinya ini ya, ini nanti umumnya ini ya, umumnya ditempel kayak gini di atas gitu ya, tempel kayak gini di atas ya, di atas ya. Tapi ini ya, apa namanya, ini tidak ditempel karena saya salah ukur gitu ya. Salah ukur. Ini ada SIM cardnya ya, ada SIM cardnya. SIM cardnya itu nonjol ya, nonjol, jadinya nggak bisa ketutup dengan baik gitu ya. Jadinya ini maunya kalau ada kesempatan saya ulang gitu ya. Jadinya apa namanya, dalam membuat alat itu kita perlu penggaris juga. Sedikit ini ya, gitu. Oke, nah sekarang ini ya, sambil jelasin PA-PA-nya apa namanya kelas kalian gitu ya, saya jelasin gimana alat-alat mereka ini bisa jadi masuk di sini semua gitu ya. Itu biar langsung by case gitu ya, biar kalian juga apa namanya ada ini lah, ada bayangan nanti kayak gimana sih buat apa namanya perangkat IoT apa namanya sampai kira-kira jadi sesuatu yang apa namanya siap dipakai gitu ya, dan lebih solid gitu dibanding menggunakan breadboard gitu ya di sana ya. Ini itu ya, seperti minggu lalu saya jelasin kan gitu ya, apa namanya kadang yang TI lebih, IoT-nya TI itu lebih jadi alat gitu ya kadang-kadang dibanding apa namanya elektro. Kadang-kadang justru simulasi aja gitu ya, sama kayak simulasi jaringan gitu ya gitu. Ini itu. Jadi ini apa namanya PCB ya, board kalau istilah resminya gitu ya, bagian yang ini. Kalau yang biasa kita pakai kan sebelum di IoT itu breadboard ya. Breadboard ada kabel jumper yang tinggal ditancapin. Ini juga sama, tinggal ditancapin, tapi setelah ditancap dia nggak mau diam gitu ya, nggak mau diam.
Jadinya itu ini kan ditancapin ya, ditancapin, tapi di belakangnya disolder gitu ya. Belakangnya disolder, nanti saya yang solder gitu ya. Apa namanya? Seperti ini dia diam ya, dia diam. Nah, untuk menambah komponen kita perlu namanya header ya, header. Oke. Jadi ini namanya header ya, header. Jadi kan ini apa namanya kayak ini ya. Ini kan ya ada kayak celokannya. Celokan itu istilahnya ini ya yang apa namanya yang menerima ya. Ini sama bisa kita masukin ini juga ya. Ini, gitu. Ini nanti kita potong ini gitu kan, potong ini sesuai jumlah pin yang kita perlukan gitu ya, kita perlukan. Nah misalnya ini kan ada yang soalnya kemarin tentang apa namanya menghitung pengunjung ini gitu ya. Kalau misalnya ini kan dia ini ya apa namanya ultrasonic sensor 2 gitu kan ya, pinnya kan ke bawah kan. Kalau ini dimasukin ke PCB kan apa namanya gini jadinya gitu ya, gini jadinya. Ini bisa aja sih gitu ya, bisa aja kalau misalnya ini ditaruh dalam kotak, itu kotaknya ini dibolongin gitu ya, ke depan bisa gitu ya, tapi bisa juga dibawa ke sini gitu ya, dibawa kayak gini mungkin 2 gitu, tapi penuh ya. Penuh ya, penuh mungkin kayak gini bisa ya. Kayak gini. Nah kalau mau dibikin kayak gini, gimana caranya? Ada ini ya, apa namanya, yang outlet yang pinnya melengkung ya. Pinnya melengkung ini kita nanti kalau nancepin, dia menghadap ke atas ya. Dia menghadap ke atas, kayak gini ya. Dia menghadap ke atas kayak gini. Itu ya, kayaknya ini ya, ini ditaruh di meja sana gitu ya, nggak nyampe ya. Nanti yang berikutnya tuh kayak ini ya, siapin kabel perpanjangan USB biar kabelnya di sana gitu ya idealnya gitu. Jadinya ini bisa kita tancapin di atasnya gitu ya, yang desain kayak mungkin kayak gini gitu bisa. Jadinya bisa dia bentuk kayak gini gitu ya di atasnya. Oke. Nah itu terus ada juga yang modelnya ini ya. Jadi kan beberapa sensor tuh ada juga yang butuh ini ya, butuh apa namanya, yang bagian sensornya itu yang menerima gitu kan ya. Jadinya apa namanya, bisa pakai yang seperti ini. Ini sebenarnya pasangan ya, pasangannya gini, kayak gitu. Seperti itu sehingga bisa dibuat seperti ini gitu ya. Jadinya komponennya lebih kecil gitu ya. Sama. Itu ya. Jadi kalau TA ya, apa namanya, kebanyakan nanti saya rekomendasi ke mahasiswa itu pakainya ini ya, apa namanya, Wemos D1 Mini ya. Ini saya lagi udah bawa 4 tapi yang datang 5 kurang 1 ya. Ya, seperti ini. Jadi ini ada juga pin yang ini ya, pin yang sininya bagian yang ada lubangnya tapi bawahnya panjang gitu ya, bawahnya panjang. Tujuannya ini suara tidak begitu jelas ya. Suara tidak begitu jelas. Yang lain suaranya nggak jelas juga ya. Ya mikrofonnya saya mikrofonnya yang ini ya. Yang ini ternyata yang aktif ya. Oke. Itu ya seperti itu ya ini. Oke, jadinya itu ya. Jadinya apa namanya, ini ultrasonic sensor ya untuk mengukur jarak. Jadinya nanti bisa dipasang di ini ya, pasang di pintu ya. Kalau ada yang masuk apa namanya, berarti ini duluan yang detect, setelah itu baru yang ini gitu ya. Kalau keluar yang ini dulu, yang ini belakangan gitu ya, atau sebaliknya gitu ya.
Ini kalau misalnya ini dibikin seperti kota ini gitu kan ya, tinggal tempel di pintu gitu kan, apa namanya, jadi ini ya, jadi lebih gampang instalasinya juga. Apa namanya, tinggal dibolongin lagi satu di sini buat apa namanya, gantungan gantungan paku gitu juga bisa ya. Ya seperti itu. Ya. Tadinya rencananya kan nanti ini ya, yang untuk pintunya itu pakai dua ultrasonic ini ya, Wemos ya, sama buzzer gitu ya, buzzer. Jadinya semua bisa ya masuk dalam ini ya, dalam satu rangkaian gitu ya, sama ya. Oh, ini agak gede ya, agak gede. Ini nggak cukup ya. Bisa sih di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir kayak gini. Masih bisa masuk ya, masih bisa masuk di kotaknya ini. Masih bisa lah ya masuk ya, berjejer kayak gitu. Pas ukurannya. Tadi saya di rumah juga nemu. Ini sini terus di belakangnya ditancepin Wemos gitu kan ya. Jadi bedanya dengan breadboard, kalau ini dengan pakai perboard itu kita lebih leluasa ya, lebih leluasa dalam mengatur apa namanya, istilahnya paralelisasi gitu kan ya. Kalau di breadboard kan ke bawah ya, ke bawah gitu. Jadinya kalau misalnya kita kekurangan itu kan kita jumperin lagi ke samping. Ini dan apa namanya, buzzer modul ya untuk suaranya itu di sini gitu. Ini kurang lebih harapnya bisa segini lah gitu ya. Segini. Ini belum saya tancapin ke kabelnya, kenapa mengganggu. Kayak gitu ya. Jadinya seperti inilah hasil akhirnya kurang lebih gitu ya nanti ya. Bisa kita ini. Tinggal nanti kita kasih kabel kepanjangannya gitu misalnya. Betul. Jadinya nanti dengan kita merangkai sensor gini, jadinya ukurannya jauh lebih kecil daripada kita menggunakan breadboard ya. Dan bisa kita buat dalam kotak ini ya, kotak ini, dan jadi apa namanya, produk yang siap pakai gitu ya. Itu nih alternatif yang lain ya. Ini apa namanya, dia pakai masing-masing pakai dua. Ini yang untuk ini ya, penelitian saya yang untuk pertanian ya, ada ya untuk apa namanya, hidroponik ya. Apa namanya, nanti fotonya saya share ya, yang ada komponennya itu. Ya. Jadi ini apa namanya, tidak disolder ya, kabelnya tidak disolder, tapi apa namanya, masing-masing yang headernya ini ya, headernya ini diparalelkan ya, jadinya kayak gini disambung di belakang itu, diparalelkan dengan yang modelnya mil gitu. Dan ini kabelnya hanya dililitkan ya, dililitkan satu sama lain. Ini kalau misalnya ada kabel jumper, bisa kayak breadboard kita ya, bisa kayak breadboard, kita tinggal tancap pindah ke sini gitu ya. Ini model alternatif selain kabelnya disolder ya. Kalau misalnya kabelnya nggak disolder, bisa pakai seperti ini. Kabelnya dililit aja di sini. Jadi kelebihannya apa? Kalau misalnya mau kita ubah rangkaiannya itu, kabelnya tinggal dicabut gitu ya. Terus dililit ulang gitu. Kalau misalnya kalau yang solder harus dilelehin dulu soldernya lagi gitu ya. Bedanya ya seperti itu. Itu nih jadi satu komponen ya, jadi lebih kecil kalau pakai ini. Kenapa bisa lebih kecil? Kalau pakai yang model dililit itu, dia ini ya, apa namanya, bisa semepet mungkin gitu ya. Bahkan ini dimensinya bisa lebih kecil daripada PCB yang apa namanya, PCB yang dicetak gitu ya, karena bisa multi layer ini ya, seperti itu ya, lebih itu. Ya, itu ya. Terus di sini selain itu juga ini ya, ada dua TA mahasiswa yang ini ya, tentang RFID gitu ya, RFID ya. Gitu. Apa namanya, ini kan ya, awalnya keduanya tentang toko, tapi satunya jadi parkir ini ya, parkir fakultas gitu ya, karena apa namanya ya, itu susah ya kalau toko gitu kan ya, karena pas usul dari penguji juga gitu ya. Jadi ini juga satunya tetap ya untuk kasir toko tetap ya. Yang lagi satunya pakai ini ya, pakai Nextion display. Nanti jika ada yang tertarik, yang lain juga di sini ya ikut kuliah bisa ya.
Nexion display ya. Ini, ya. Jadi ini bukan monitor biasa ya. Monitor biasa, monitor touchscreen, tapi monitor touchscreen juga bukan touchscreen biasa gitu ya. Jadinya kalian bisa download aplikasi Nexion Editor gitu ya, Nexion Editor. Kalian bisa bikin GUI-nya di sana. Habis itu di sini ada ini ya. Ada apa namanya micro SD card. Jadinya GUI-nya itu yang kalian buat di Nexion Editor itu bisa kalian masukin di sini langsung gitu ya. Ini langsung sehingga kalian tidak perlu membuat web, tidak perlu membuat apa namanya lain-lain, tinggal di Nexion Editor itu bikin form dan lain-lainnya itu, dan bisa bikin aplikasi touchscreen yang sangat ini ya, apa namanya, hemat energi dan juga ini ya, dibanding beli tablet gitu. Kalau misalnya punya tablet tapi difungsikan hanya untuk aplikasi sederhana dan form khusus itu kan agak ini ya, berlebihan. Jadinya kalau pakai ini apa namanya, dia lebih ini ya, lebih efisien ya dari segi fungsionalitas juga gitu ya, dari segi biaya juga ya. Ada yang lebih kecil juga, ini bisa dipakai ya. Ini juga ada micro SD-nya gitu ya. Ini itu bisa bikin kasir ya rencananya ya, nanti ya. Ya, nanti ini ya, keduanya pakai RFID. RFID di IoT kemarin sudah sempat saya jelasin ya. Di ini. Pakai kartu tinggal di scan gitu ya. Ya. Jadi ini ukurannya lumayan besar ya, ukurannya lumayan besar, setara ini ya, setara PCB. Ya. Kalau ini misalnya ditempelkan di PCB agak rugi, jadinya diberdirikan kayak gini gitu ya. Misalnya berdirikan kayak gini, atau enggak dia ini ya, apa namanya, bisa juga dikasih di PCB tapi dalam keadaan berdiri gini gitu ya. Kayak gini. Ini sebenarnya ditaruh menembus kotak kayak gini juga apa namanya, masih bisa ya, masih bisa deteksi ya, karena ini nggak masih sentuh ya bedanya kayak gitu. Jadinya ini juga bisa kita masuki ke kotak ini gitu ya nanti rencananya. Jadinya kan nanti targetnya ini ya, apa namanya, sebagian besar TA yang sebelumnya itu kan banyak yang ini ya, apa namanya, karena pakai breadboard jadinya habis itu ini ya, jadi tidak utuh gitu ya, dan entah kemana gitu. Jadinya kalau misalnya dibuat dalam kotak, rencananya di tembok-tembok lab ini ya, saya pajang gitu ya. Saya bisa seperti itu ya, kayak gitu ya, seperti itu ya. Ya. Oh ini ya, switch kameranya kepencet ya. Oke, itu ya. Terus yang parkir kan ada juga yang TA-nya tentang parkir ya. Parkir, artinya parkir nanti kurang lebih ini ya, bisa ini ditempelin gini ya, ditempelin gini sama kasih buzzer gitu kan ya, kasih buzzer. Terus pakai dua lampu ya, dua lampu untuk ini ya, biar orang yang lewat di parkiran itu bisa lihat apa namanya, sudah dibaca apa enggak gitu. Lampunya nanti pakai kabel ya, jadinya nanti untuk lampu itu kita bor ini ya, terus lampunya jadinya ini kita ukuran lampunya kita sesuaikan dengan lubangnya, jadi kita masukin dari dalam gitu ya, dari dalam. Habis itu ininya kita solder ya. Ini wajib solder nih. Solder, terus kita masukin di PCB. Kalau misalnya udah kesekian, dia misalnya lampu biru gitu. Ini saya malah nggak punya yang warna merah, atau coba cari. Ketemunya yang biru sama kuning aja ya. Gitu. Jadi kayak gitu ya, apa namanya, itu kayak ya. Habis itu ini ya, lagi temennya tentang ini ya, tentang apa namanya, yang ini. Jadi ini ini ya, bukan sensor getar tapi apa namanya, modul untuk getar ya, Jadi ini apa namanya, belum saya rangkai ya. Butuh transistor sama resistor sebenarnya ini ya, belum saya rangkai.
Ada yang udah jadi tapi malah saya beli yang belum jadi. Ya, tapi ini kelebihannya kalau pakai yang ini bisa kita panjangi kabelnya sehingga ininya aja yang bisa kita taruh gitu. Jadinya TA kelas kalian ini ya, apa namanya, tentang tas ya, tentang tas yang apa namanya terhubung dengan Google Map gitu ya, Google Map. Kalau misalnya ada petunjuknya belok kiri gitu, nanti yang apa namanya komponen yang sebelah kirinya dia getar gitu ya, getar. Jadinya kalau misalnya yang modul dia sudah ada PCB-nya gitu ya, jadinya lebih besar. Tapi dengan ini misalnya kita tinggal panjangin aja kabel ini gitu ya, bisa langsung taruh di pundak gitu. Ini dimasukin dalam ini ya, dimasukin dalam apa namanya tali tas itu ya. Tali tas ini mungkin ini bisa ditaruh gini gitu kan ya. Apa namanya itu jadinya nanti untuk pesepeda gitu ya nanti ya. Jadinya itu juga ya ide dari apa namanya Pak Aryo waktu itu ya, apa namanya supaya apa namanya dispesifikkan gitu ya, kalau pengguna mobil mungkin susah gitu kan ya, untuk pengguna sepeda motor juga cepetan atau gimana gitu, intinya untuk sepeda gitu misalnya bisa ya seperti itu ya. Itu ini juga nanti bisa satu PCB gini ya, satu PCB gini dengan baterai ya, dengan baterai nanti apa namanya baterai gini ya, udah baterainya udah saya lem ya, baterai gini ya, baterai ini kita taruh gitu ya. Mungkin ini juga bisa kita masukin solar panel ya. Solar panelnya keluar di tas, jadinya untuk pesepeda yang apa namanya perjalanan jauh itu bisa langsung ngecas gitu misalnya. Ngecas terus juga apa namanya bisa kita taruh ini. Jadinya ini apa namanya mana dia? Ini ya. Oh ini ya. Jadi ini apa namanya modul TP 4056 namanya ya. Jadi ini kalau outputnya kita sambungin ke USB host bisa jadi pengecasan HP juga gitu. Jadi mungkin bisa kita sekaligus dengan pengecasan HP gitu bisa ya kita jadiin satu modul ya. Dan itu bisa jadi produk yang benar-benar ini ya, benar-benar bisa kita komersilkan gitu ya. Seperti itu ya. Artinya kalau kita bikin PCB kita ini ya bisa kita ajuin ke HKI juga gitu ya. Seperti itu jadinya itu ya 4 TA ya, TA terakhir ya 5 ya 5. Jadinya satunya ini ya apa namanya kayak kelas kalian yang ada yang pencinta kucing gitu ya. Pencinta kucing jadinya apa namanya ini ya apa namanya ini yang minggu lalu juga saya sempat jelasin ya untuk apa namanya, kalau minggu lalu kan saya jelasin untuk impus ya, untuk impus kali ini bisa juga digunakan untuk apa namanya mengukur timbangan biasa ya, kayak timbangan biasa. Jadinya ini modul untuk pembacanya gitu ya, ini juga bisa kita rangkai dalam. Jadi ini kabelnya ini bisa kita langsung masukin di PCB sini ya, dan kita apa namanya sambungin dengan modul ininya ya, dan dengan WMOS-nya juga gitu bisa ya kita ini kayak gini kurang lebih segini ya. Dengan kabelnya di ujung-ujung sini bisa ya, di ujung-ujung sini ya, ujung-ujung sini ini bisa satu PCB juga ini ya, sama ini ya ultrasonic juga ya. Ultrasonicnya jadinya ini pakai kabel ya, pakai kabel karena ultrasonicnya di atas nanti ya, ultrasonicnya di atas ya. Jadi kalau timbangannya untuk apa gitu ya? Timbangannya ini digunakan untuk apa namanya ngukur ini ya, ngukur makanan apa namanya makanan kucingnya udah kosong apa enggak gitu ya. Kalau udah kosong dia nanti apa namanya gerakin servonya nanti ditempelin tutup ya, tempelin tutup mungkin aqua ini ya, aqua besar itu ya bisa kita taruh di sana. Jadi kalau ini bergeser ya, bergeser nanti tutupnya kebuka dan makanan kucingnya turun gitu ya. Kalau beratnya udah cukup dia berhenti ini dan balik nutup aqua besarnya gitu ya, jadinya dia ketutup kayak gitu ya. Dan juga yang di aqua besar itu kan juga ini ya apa namanya lama-lama habis kan, jadinya kita perlu ultrasonic sensor untuk dia taruh di atas aqua besar itu ya, aqua besar itu, dan
apa namanya ini ya, mengetahui stoknya gitu ya, seperti itu ya. Ini nanti semua ini ya, semua ke depan TA itu kita pikirin bareng gimana jadi sesuatu yang bisa kita simpan permanen dan bisa kita apa namanya ini ya, apa namanya ya, produksi ke depan gitu ya, dan kita ajuin sebagai apa namanya HKI juga ke depan gitu ya. Itu kira-kira ya. Ya jadinya nanti sama kelas kalian nanti coba saya ngobrol-ngobrol lagi ya nanti ke depan. Itu ya. Jadi bisa jadi setelah ujian TA tuh malah jadi lebih sederhana gitu ya, banyak ya. Ininya ya. Apa namanya TA-nya itu. Oke, itu ya. Oke, apa lagi ya? Ya, kemarin ada yang WA saya gitu ya. Apa namanya? Kan ini ya, saya bahas juga gitu ya sekalian ya. Biar yang lain ada ide juga gitu kan ya. Jadi kemarin ini sensor ini ya, sensor ini sudah saya bikin ininya. Ini sensor suhu ya, sensor suhu bisa kalian pakai termometer biasa juga. Ya. Jadi apa namanya bisa juga ini ya, ini pakai dan ini anti air ya, anti airnya sampai sini ya tentunya, sampai sini. Yang ini anti air bisa kalian celupin di air. Bisa juga kalian kenain di PC dan sebagainya gitu ya, di laptop gitu untuk mengukur ininya. Bisa. Nah, ada yang punya ide bikin sendok ini ya, bikin sendok yang bisa mengukur suhu makanan gitu ya, misalnya untuk bayi gitu. Ya. Bisa nggak gitu ya? Bisa nggak gitu? Bisa aja gitu ya, bisa aja. Misalnya ini dililit ke temboknya gitu ya, ke sendok ya, ke sendoknya gitu ya. Jadi sendok itu kan besi juga gitu ya, besi juga jadinya apa namanya gitu. Tapi kan itu berarti kabelnya segini gitu ya, kabelnya segini, alatnya segini gitu ya, alat untuk apa namanya isi Arduino segini. Jadinya nggak mungkin juga sendoknya, kebayang nggak kalian misalnya nyendok pakai ini ya, pakai kabel gitu ya, nggak nyaman banget kan ya, nggak nyaman. Jadinya nggak mungkin juga di sendok sekecil itu kita masukin Arduino gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kan ada ini ya, apa namanya termometer digital yang kecil gitu kan ya, kecil, itu bisa karena itu sudah buatan pabrik gitu ya. Dan apa namanya kalau kita di TI ya termasuk saya gitu nggak punya kemampuan secanggih itu gitu ya, maksudnya untuk cetak PCB sampai SSD yang kecil gitu ya. Dan juga untuk microcontroller gitu yang ada ininya ya, ada apa namanya, ada internetnya itu apa namanya bukan IoT ini tapi alat elektronik gitu kan ya. Jadi sebenarnya bisa bikin sendok yang kayak gitu. Caranya misalnya beli aja ini ya, beli aja apa namanya, beli aja termometer digital gitu, terus bagian sensornya itu lelehin gitu ya, dilelehkan terus bikin bentuk sendok gitu ya. Jadinya dia nggak pakai kabel ke atas, jadi benar-benar gitu. Tapi itu sudah di luar kemampuan TI, itu apa namanya, sudah perlu ke tukang las, mungkin ya tukang las atau apa gitu ya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi bagian besinya ini ya di apa namanya, dibuat bentuk sendok gitu ya, bisa aja gitu ya, tapi itu susah ya, susah ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu saya usulin ke mahasiswanya itu, ini ya, kenapa nggak bikin alas alas piring gitu ya, alas piring yang mengukur suhu piring gitu ya. Dan juga ini kan berarti apa namanya, tidak usah dicuci juga gitu ya, karena cuma jadi alas piring gitu ya. Bagian internetnya di mana gitu ya, bagian IoT-nya di mana. Jadi IoT itu kan harus ada internet ya, harus ada internet, harus ada apa namanya, komunikasi data lewat internet gitu ya. Jadinya misalnya gini, kan baru bikin bubur buat anak gitu kan ya, baru bikin bubur buat anak.
apa namanya, kan kita nggak tahu kapan ininya ya, kapan apa namanya mulai turun suhunya gitu kan ya. Jadi misalnya itu dihubungkan pakai aplikasi Android gitu ya. Setelah jadi kita taruh di alas apa namanya, alas yang ada IoT-nya itu gitu misalnya, kalau sudah suhunya yang kita set di aplikasi Android, dia nanti HP kita getar gitu ya. HP kita getar, kalau buat HP getar nggak usah pakai sensor yang tadi ya, nggak usah pakai sensor yang tadi karena apa namanya, HP Android sendiri ada getarnya gitu ya. Cuma HP Android kan nggak mungkin ditaruh di pundak gitu, kayak gitu. Harus dua punya HP kan gitu ya kalau itu. Jadi makanya pakai sensor itu gitu. Jadinya kalau getar kan berarti juga nggak bangunin anak gitu misalnya yang lagi tidur atau gimana, jadinya pas ya untuk kebutuhan. Intinya semua ide itu kalau kita pikirin ulang ada solusinya gitu ya, ada solusinya. Nah itu ini ya, apa namanya, ini juga ya apa namanya, kemarin juga ada ide dari temennya gitu ya misalnya, terus mungkin ini ya apa namanya, kalau misalnya ini ya di aplikasi Android itu kan pakai kamera sudah ada misalnya color picker gitu ya, apa namanya bisa apa namanya, deteksi warna gitu kan ya, berapa RGB CMYK-nya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita sambil melukis atau sambil apa namanya, milih kain sebagainya terus dikit-dikit nyalain HP gitu kan mungkin lama juga gitu ya, karena misalnya kita bayar pakai OVO dan lain-lain gitu juga kan, booting sampai OVO-nya siap dipakai itu perlu waktu gitu ya. Kadang juga HP itu kalau memorinya penuh, aplikasi yang kita sedang buka itu bisa ketutup gitu, itu bisa jadi pertimbangan juga kenapa kita bikin alat yang apa namanya kemungkinan bisa dilakukan oleh HP juga gitu kan. Ini misalnya pakai color sensor gitu misalnya untuk pelukis gitu misalnya, lukis atau apa gitu bisa digunakan ini juga untuk misalnya deteksi ini ya, deteksi warna catnya gitu ya. Jadi apa namanya, bisa kita record juga gitu, apa namanya, untuk membuat warna ini kita nyampur warna apa aja gitu ya, dari sana bisa dirumuskan juga RGB-nya gitu misalnya. Itu untuk misalnya untuk melukis atau untuk memilih warna kain gitu, untuk misalnya untuk penjahit atau apa namanya, itu bisa kita pakai alat ini juga gitu, lebih lebih praktis misalnya gitu, tinggal nyalain, tinggal ini nanti apa namanya, keluar RGB-nya gitu, terus apa namanya keluar rekomendasi pakai cat apa aja atau pilih kain nomor berapa aja gitu, bisa langsung keluar rekomendasi gitu misalnya, bisa juga ada alat seperti itu gitu ya misalnya. Intinya kan apa namanya, salah satu dari penguji itu kan biasanya ini ya, apa namanya, uh, ada nggak aplikasinya di Android gitu kan, kan kamera tuh emang ini ya, kamera tuh kan emang apa ya, bisa segala, bisa banyak hal kan gitu ya, deteksi warna gitu ya, deteksi warna macam-macam gitu ya, apa namanya, bisa pengenalan wajah, bisa pengenalan kebakaran, bisa pengenalan asap, bisa pengenalan tanaman gitu ya. Itu banyak tapi apa namanya, ini ya apa namanya, bisa juga kalau misalnya kita emang harus kerja sambil lihat monitor itu kan kadang-kadang ini ya apa namanya, perlu ada alat bantuan gitu kan ya, alat bantuan yang terpisah dari smartphone gitu ya barangkali. Itu ya jadinya kurang lebih ya. Terus yang kemarin saya sempat share juga di grup WA ya, grup WA tentang ide dari apa namanya, kemarin saya ngobrol sama apa namanya Pak Aryo gitu ya. Pak Aryo ini ngomongin ini ya, thermal kamera gitu ya. Ini thermal kamera tuh kalau kita ini ya, kalau kita ambil fotonya gitu ya, ini apa namanya, saya cari ini. Nggak, ini kita beralih ke ini aja ya, beralih ke Google Chrome ya. Udah ya, udah ke-share. Itu ya.
Jadi thermal kamera itu kan harganya setara motor ya, setara motor ya 30 juta, 50 juta gitu ya, horor banget gitu ya, horor banget ya. Ya ini kelihatan ya siaran saya ya. Ya. Jadi itu bisa untuk deteksi ini ya, deteksi suhu suhu dalam keadaan ini ya, dalam keadaan apa namanya, kayak kamera lah gitu. Beda dengan infrared temperatur ya. Temperatur kan outputnya cuma angka, tapi ini juga tingkat panas gitu ya. Jadinya mungkin kalau kita diambil thermalnya gitu kan kayak gini, mungkin bagian kepala kita lebih panas daripada bagian tangan gitu ya. Ya sebenarnya mengukur suhu tangan itu nggak terlalu efisien ya sebenarnya. Apa namanya kan kalau kita ke rumah sakit nggak mungkin tangan ya, pasti kalau nggak ketiak di mulut ya itu ya. Yang paling ini kan di jidat ya, yang paling dekat dengan mulut kayak gitu misalnya. Jadi kalau ini yang benar-benar solusi non kontak yang itu tuh bisa kita tahu dari tubuh itu seberapa gitu ya. Nah, tapi harganya mahal banget gitu ya, yang resolusinya tinggi ya. Resolusi yang bisa nyeken seluruh badan itu mahal banget gitu ya. Coba buka Tokopedia ya. Tokopedia ya. Bukan promo ya, ini yang saya kebetulan terlogin gitu kan ya. Terlogin. Mudah-mudahan apa yang saya beli nggak kelihatan. Ya udah kan ya, saya belinya alat-alat pertanian semua nih gara-gara. Ya, apa namanya ya thermal kamera ya, thermal kamera ya. Jadi ini kan ya 33 juta ya. 26 ya, 8 juta gitu ya. Gila-gila ya harganya ya. Nah, ini kalau misalnya apa namanya maunya Pak Aryo kan gini, pas kita ngajar gitu apa namanya kedetek semua suhu badannya gitu secara real time gitu kayak ini. Ya, jadinya kalau mau kayak gitu kan kayak gini ya, apa namanya yang ini ya, 33 juta ya, gini ya, kan gila ya. Ya, tapi ada solusinya gitu ya ini ya, AMG 8833 ya. Oke, itu. Jadi ada thermal modul yang masih terjangkau lah gitu ya, masih ya bisa lah lab menyediakan gitu ya, gitu. Jadi maunya kita pakai ini gitu ya, pakai AMG ini, tapi ini kan apa ya? Kalau di scan mungkin jidatnya saya aja yang ke scan gitu ya. Solusinya gimana gitu? Ini maunya sama kayak yang ini tadi dipasangin ini ya, dipasangin servo ya. Pasangin servo jadi jadinya apa namanya ketika ini dia misalnya kalau mau scan seluruh badan itu servonya itu muter gitu ya, muter kayak gitu, jadinya dia dari atas ke bawah bisa scan gitu ya. Kalau misalnya ditaruh di kelas ya, taruh di kelas misalnya kayak gimana ya, gini, oh gini ya, gini, ya kameranya gini, bener, oh gini, set gitu, set gitu kan. Ini kalau kita ganti ke ini ya, ini susah juga ya ternyata ya. Emang ini yang susah ya, hybrid tuh ya, blended learning itu susah. Ini kayak gini kan ya, apa namanya kalau kameranya kayak gini kan menghadap ke bawah gitu ya. Ini di atap kelas gitu ya, di atap kelas jadinya kameranya nanti dengan telepon tet gitu ya, muter jadinya apa namanya kepalanya kita tuh ke scan ya dengan thermal kamera itu sehingga apa namanya bisa deteksi secara real time di kelas itu siapa yang lagi panas gitu ya. Siapa tahu panasnya bukan karena terinfeksi tapi karena materinya susah gitu. Kayak gitu bisa ya, itu mungkin ya bisa kita bikin nanti itu mungkin bisa digarap oleh apa namanya 2 sampai 3 orang ya.
Biasanya ada yang buat servonya gitu ya, kalibrasi servonya, ada yang untuk gabungin gambarnya gitu, biar nanti outputnya tuh jadi gambar yang besar gitu ya. Jadi logikanya sama kayak kalian kalau mau ngambil gambar panorama ya, panorama di HP itu kan ya, kamera panorama di HP itu jadinya bisa gambar yang kecil-kecil, ini outputnya nih kecil nih ya, outputnya kecil kayak gini aja, itu digabungin jadi satu gambar yang besar gitu ya, target luarannya ya, nah lebih itu. Oke, itu ya, jadinya nanti ini kolaborasi antara lab 1 dan lab 2 nanti rencananya gitu ya. Untuk deteksi ada yang panas apa enggaknya itu urusan lab 1 ya. Jadi bisa ini ya, kalian misalnya mau ngusulin judulnya di lab 1 bisa cari Pak Aryo juga gitu ya, misalnya. Menarik sekali ya. Ya, ya. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil topik ini untuk bagian IoT-nya juga penguji pembimbing duanya nanti Pak Aryo ya. Ya, kolaborasi dua lah ya. Itu. Ya, itu ya. Oke, itu ya, itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini ya. Jadinya kita maksudnya dari saya segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Mulai minggu depan mungkin baru saya ini ya sempat bikin konten lagi. Karena apa namanya ini ya, apa namanya masih kemarin sakit mah parah. Ya. Oke, itu ya. Oke, itu ada pertanyaan dari yang hadir di kelas ataupun yang ini ya, yang apa namanya di Zoom ya, silakan ya. Bisa lewat chat juga ya. Oke. Jadi baru mata kuliah ini aja yang ada prakteknya ya. Apa namanya yang tatap muka ya. Itu ya. Jadi mungkin minggu depan ya baru saya siapin ini ya, yang benar-benar praktek untuk yang hadir ya. Ini baru masih jelasin ini dulu yang awalnya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Udah saya share ya presensinya ya. Ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kalian ini ya apa namanya nggak ke arah TA juga silakan ya. Kalau ada ide-ide gitu apa namanya di di didiskusikan aja gitu ya misalnya segala jadinya nggak mesti yang teknis gitu ya, nggak mesti teknis, bisa nggak IoT bidang ini gitu ya misalnya, bisa nggak IoT bidang ini gitu nanti apa namanya ini kita bahas nanti sampai gimana evaluasinya gitu ya, seperti itu ya.
Jadi misalnya tadi kan ya apa namanya ide dari temannya tuh yang saya ubah jadi dari sendok jadi misalnya alas piring gitu kan ya. Kalau mengujinya kan ini ya bisa kita uji dengan berbagai makanan gitu ya. Misalnya dari mungkin bakso, mie gitu. Apa namanya bubur ya. Macam-macam gitu kan ya dan berapa lama panasnya gitu kan ya. Bisa kita ukur panasnya langsung sama panas kalau di piring kita bisa. Tapi kalau ditaruh kalau piringnya yang kita pegang itu kan ada resistansi ya, jadinya tidak sepanas apa namanya makanan yang dalam piringnya, tapi kita bisa kalibrasikan misalnya pakai air panas gitu ya. Kalau airnya berapa derajat, kalau piringnya berapa derajat gitu ya. Dan dari sana bisa kita kalibrasikan perbedaan suhunya atau resistansi daripada piringnya itu gitu ya. Seperti itu. Hingga sana kita bisa bikin suatu alat yang tidak perlu kita mencelupkan besi ke dalam makanan gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadinya ini alatnya nggak mesti dicuci terus-terusan gitu ya. Jadi kalau bikin sendok juga bisa, tapi pikirin cara melelehkan ini dan membuatnya dalam bentuk sendok gitu ya. Atau ini ditempel di sendok tapi jadinya berkabel gitu ya. Ya gitu. Oke, itu ya kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian perkuliahan kali ini. Nanti kalau ada yang mau dibahas secara di luar kuliahan bisa lewat WA atau bisa ini ya langsung ngobrol di kampus juga. Saya tiap hari ke kampus tanya aja gini ya jam berapa saya ada di kampus. Sekarang saya wajib ngisi presensi di kampus secara titik jari soalnya. Oke, sekian terima kasih ya nanti ya.